Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Rawa'iul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir dari surah Al-Ahzab ayat 1 sampai 5. Terlebih dahulu akan saya bacakan ayatnya dan Bapak Ibu bisa menyimak Al-Qur'an masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Wahai Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau mengikuti atau menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan juga maha bijaksana. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik. Dan ikutilah apa yang sudah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu lakukan. Wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan cukuplah Allah sebagai pelindung kamu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Tidaklah Allah menjadikan seseorang atau seorang laki-laki dua hati di dalam rongga dadanya. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum. Dan tidak juga Allah menjadikan istri-istri kamu yang telah kamu zihar menjadi ibu-ibu kamu. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum. Dan Allah tidak juga menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu, dan itu adalah perkataan kamu berdasarkan hawa nafsu kamu saja. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Sedangkan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Allah menunjukkan atau memberikan hidayah kepada jalan yang benar. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka, yaitu anak angkat itu, berdasarkan ayah kandung mereka, karena itu lebih adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Jika kamu tidak mengetahui ayah kandungnya, maka panggillah dengan panggilan saudara kamu atau maula-maula kamu. Walaisa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Dan tidak ada dosa bagi kesalahan-kesalahan kamu yang tidak kamu sengaja, akan tetapi yang menjadi dosa adalah yang kamu sengaja, terutama dengan hati-hati kamu. Artinya ada kesengajaan dari hati kamu.
Wa kanallahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Al-Ahzab 1-5. Kemudian makna kalimat atau kata per kata yang pertama, ittaqillaha, ai asbit ala taqwallah wadam alaiha. Jadi maknanya ittaqillah itu adalah tetaplah senantiasa bertakwa kepada Allah dan selalu menjaga ketakwaan itu. Wa taqwa lafdun jami'un yuradu minhu fi'lu kulli khair. Nah, jadi takwa itu kata-kata yang mencakup segala macam perbuatan baik. Wajtinabu kulli syarrin, dan juga mencakup segala perbuatan untuk menjauhi keburukan. Nah, jadi kalau kita menghindari segala macam keburukan, itu masuk kategori takwa. Wa asluhu minal wiqayati bimakna al-hifdzu was-siyanah. Nah, sedangkan asalnya kata takwa itu terbentuk dari al-wiqayah, yaitu penjagaan dan juga as-siyanah. Nah, as-siyanah itu bisa diartikan melindungi atau menjaga sesuatu supaya tidak rusak. Qala fil lisani at-taqwa wal ittiqa'u wat-tuqatu kulluhu wahidun. Nah, jadi ada kata-kata takwa, kemudian kata-kata ittiqa dan juga at-tuqah. Nah, itu sama maknanya. Yakni maknahu yaqa nafsahu minal adzabi wal ma'asi bil amali sholeh. Maknanya adalah menjaga dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga dirinya dari maksiat dan dengan cara melakukan amal soleh. Nah, jadi tujuan seseorang itu menjaga atau melakukan amal soleh adalah menghindari azab dan maksiat. Selanjutnya kata-kata al-kafirin. Al-kafirin itu jamak dari kafirun. Nah, jadi kafirun, kafironi, kafirina. Wa huwal jahidu li ni'amillah. Maksudnya adalah orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah. Mustaqun minal kafri, terbentuk dari kafrun. Nah, artinya apa? Yaitu as-satru, menutup. Wa kullu man satara syai'an faqad kafarahu. Nah, jadi barang siapa yang menutupi sesuatu, nah itu berarti dia disebut mengkufurinya, begitu ya. Walihada yuzamma zari' kafiron li'annahu yasturul habba fil ard. Nah, makanya ada istilah secara bahasa, orang yang menanam itu dikatakan kafiron. Nah, kenapa? Karena orang yang menanam itu dia menutupi benih yang dia tanam di dalam tanah. Nah, itu hanya secara bahasa. Kemudian selanjutnya wal munafiqin, ya. Munafiqin itu jamak dari munafik. Nah, munafikun, munafiqoni, munafiqina. Nah, artinya adalah huwallazi yudhirul islama wa yubtinul kufra. Nah, jadi orang yang munafik itu dia menampakkan keislamannya. Jadi di depan orang dia mengaku Islam, kemudian juga dia menyembunyikan kekafirannya. Adapun kata dasarnya atau bentukannya adalah mustaqun minan nafaqi wa huwa saroba fil ardi. Nah, jadi munafik itu terbentuk dari nafak. Nafak itu artinya masuk ke dalam terowongan atau lubang tanah, begitu. Makanya jadi ada hubungan ternyata antara munafik dengan
kereta bawah tanah. Nah, karena kereta bawah tanah itu dia masuk ke dalam tanah, ke dalam terowongan di dalam tanah. Nah, begitu juga munafik itu secara bahasa dia masuk ke dalam tanah, kemudian keluar kepada tanah yang lain. Kemudian qala Abu Abid atau qala Abu Ubaid, sumiyal munafiqu munafiqun lin nafaqi wa huwa sarobu fil ard. Nah, jadi dinamakan munafik itu karena kata-katanya itu atau apa yang dia lakukan itu seolah-olah dia sembunyikan di dalam tanah, ya. Makanya dari situlah disebut munafik, dari kata-kata nafak tadi, masuk ke dalam tanah. Kemudian selanjutnya waqala fil lisani wa qad takarrara fil hadits dzikrun nifaq wa huwa ismun islami lam tu'raful arab bil maknal mahsus bihi. Nah, jadi banyak sekali diulang dalam hadis-hadis, ya, kata-kata al munafik, ya, atau kata-kata an-nifaq sama saja. Nah, itu ternyata adalah nama atau kata-kata yang diislamisasi, gitu ya, yang mana dahulu belum dikenal oleh orang Arab dengan makna yang sekarang kita pahami. Karena kan kalau kita yang kita pahami sekarang munafik atau nifak itu adalah perbuatan menampakkan keimanan atau keislaman dan dia menyembunyikan kekafiran. Jadi sejatinya dia kafir tapi seolah-olah dia mukmin atau beriman. Selanjutnya wakilan. Kata-kata wakil itu artinya al-hafid, pelindung atau penjaga. Kemudian juga al-kafilu bi arzakil ibad, nah, penanggung rizki-rizki para hamba atau rizki-rizki para ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wal mutawakkil 'ala Allah, orang yang bertawakal kepada Allah, itu maknanya adalah allazi ya'lamu annallaha kafala rizqahu wa amrihi. Jadi kalau orang bertawakal kepada Allah, artinya dia meyakini bahwasanya Allah melindungi atau menanggung segala rizkinya dan juga segala perkaranya. Fayurkanu ilaihi wahdah, maka orang tersebut sangat bergantung hanya kepada Allah semata, tidak bergantung atau tidak mengharapkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata-kata tudzahiruna. Nazalal Qur'anul Karim wal Arab yaqiluna min hadat tarkib dzahara man atau dzahara min zaujatihi. Nah, jadi kata-kata tudzahir atau tadi saya artikan mendhihar. Nah, itu salah satu istilah ketika seorang suami dia mendhihar istrinya, itu artinya dia mengatakan bahwasanya misalnya kalau dalam kebiasaan Arab jahiliyah itu kata-katanya anti alayya ka dhuhri ummi. Nah, jadi engkau bagiku ibarat punggungmu, ya. Bagiku ibarat punggung ibuku. Nah, itu makna kiasan saja, yang artinya dengan mengatakan seperti itu artinya sang suami meyakini bahwasanya dia tidak halal untuk menggauli istrinya. Nah, itu namanya dzihar. Kemudian selanjutnya ad'ayyakum itu jamak dari da'iyun, ya. Da'iyun, da'iyani, ad'ayya. Jadi beda antara da'i dengan da'i. Nah, kalau dalnya panjang, da'i itu artinya pendakwah, orang yang berdakwah. Kalau da'iyun itu artinya anak angkat, ya. Dalnya pendek. Nah, ini jamaknya ad'ayya.
sebagaimana dalam ayat ini. Kemudian wa huwallazi yudda'a ibnan wa laisa bi ibnin. Nah, siapa mereka itu? Yaitu orang yang dipanggil sebagai anakku tapi sebenarnya dia bukan anak kandungnya. Jadi lebih gampangnya diartikan anak angkat. Wa huwa tabanna alladzi kana fil jahiliyah wa abtalahu al-Islam. Nah, jadi pada masa jahiliyah itu mereka kalau mengangkat anak itu langsung diganti binnya gitu ya. Misalnya dahulu ada Zaid bin Harithah ya. Zaid bin Harithah itu ketika Rasulullah belum diangkat menjadi nabi, beliau pernah mengangkat anak ya, Zaid bin Harithah, kemudian dipanggil orang-orang itu Zaid bin Muhammad. Nah, itu memang kebiasaan seperti itu. Kemudian ketika datang Islam atau risalah Islam baru tidak boleh lagi menyebut dengan atau mengganti bin ayahnya yang asli. Makanya kemudian digantilah dengan Zaid Maula Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya kata-kata aksatu ya. Aksatu itu secara bahasa bimakna a'dalu dari fi'il tafdil ya. Fi'il tafdil itu artinya fi'il untuk melebihkan. Misalnya dari kata-kata kabirun menjadi akbar, kolilun menjadi akol, kathirun akthar. Nah, di sini dari kata-kata qositun ya, qositun menjadi aksat ya, yang paling adil atau paling tepat gitu ya. Kemudian selanjutnya kata-kata mawalikum ya, mawalikum ai auliyaukum fiddin. Nah, jadi mawali itu artinya wali-wali kamu dalam hal agama ya. Jam'u maula wa huwa alladzi bainahu wa baina ghairihi hukukun mutabadilah. Nah, jadi kalau dikatakan maula itu artinya orang-orang yang memiliki hubungan antara maula dengan tuannya ya, misalnya, atau kalau dikatakan anak angkat, dia dengan bapak angkatnya itu memiliki hubungan timbal balik dalam hal hak dan kewajiban gitu ya. Kama bainal qarib wa qaribihi wal mamluk wa sayyidihi. Nah, sebagaimana timbal balik antara sesama kerabat dekat atau juga antara hamba dengan tuannya. Selanjutnya kalimat ghafuron ya. Yughfaru dzunubu ibadihi ya, artinya ghafuron itu adalah maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Wa yukaffiru anhum as-sayyi'at idza tabu, dan juga selain mengampuni dosa-dosanya juga dihapuskan segala keburukannya dengan syarat apa? Idza tabu, jika mereka bertobat. Dan terakhir kata-kata rahimah ya, itu artinya biibadihi waman rahimathu annahu rufial ismu anil mukhti. Nah, jadi Allah itu maha penyayang terhadap hambanya, dan barang siapa yang diberikan rahmatnya maka itu artinya diangkat dosanya atau dihilangkan dosanya dari orang-orang yang melakukan kesalahan. Walam yu'akhidhu ala khotoihi, dan tidak menghukum karena kesalahannya, artinya kesalahan yang tidak disengaja. Kemudian asbabun nuzul ya, sebab-sebab turunnya ayat ini. Karena ayat ini ada 5 ayat, maka banyak juga asbabun nuzul. Di sini akan saya jelaskan secara ringkas. Yang pertama, ketika terjadi sulhul Hudaybiyah ya, perbaikan dari perjanjian Hudaybiyah, di sana ternyata para orang-orang
musyrik ya atau kafir Quraisy di sana meminta Rasulullah untuk mengagung-agungkan atau memuji Al-Lata wal Uzza. Nah, jadi berhala Lata dan Uzza. Kemudian Rasulullah merasa jengkel begitu ya, tidak suka dengan perintah itu, maka turunlah ayat yang pertama, ya ayyuhan nabi ittaqillaha wala tuti'il kafirin wal munafikin. Nah, jadi bertakwalah kepada Allah, jangan mengikuti kemauan mereka begitu. Kemudian yang kedua, di sini ada ruwiya anna rajulan min Quraisy yudda'a Jamil bin Ma'mar al-Fihri. Nah, jadi ada salah satu orang Quraisy yang disebut atau punya nama Jamil bin Ma'mar ya. Ternyata dia ini terkenal orang yang cerdas ya. Hafidun lima sami'a. Jadi selalu hafal dengan apa yang pernah dia dengar. Kemudian mereka mengatakan, orang Quraisy mengatakan, mahafidhu hadhil asya illa walahu qalbani fi jawfihi. Tidaklah dia menghafal semuanya itu kecuali dia ini memiliki dua hati gitu ya, qalbani. Makanya mereka menganggap si Jamil bin Ma'mar ini memiliki dua hati. Jadi makanya semuanya hafal gitu ya. Bahkan Jamil bin Ma'mar ini kemudian mengatakan bahwasanya dia ini lebih cerdas daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata ketika terjadi perang Badar ya, orang musyrik kalah. Ternyata Jamil ini lari terbirit-birit gitu ya. Kemudian tanpa sadar tangannya sandalnya itu satu di tangan, satu di kaki. Nah, makanya kemudian ketika dia bertemu dengan Abu Sufyan, Abu Sufyan bertanya, kenapa sampai tanganmu sandalmu ada di tangan satu, kemudian yang satu di kaki? Nah, ternyata jawaban si Jamil bin Ma'mar tadi, masa'artu illa annahuma fi rijlai. Nah, jadi ternyata dia hanya merasakan bahwasanya sandalnya itu dua-duanya di kaki. Ya, berarti dia tidak sadar, tidak tidak tahu bahwasanya dia memakai sandal satunya di tangan, satu di kaki. Nah, dari situ kemudian semua orang meyakini bahwasanya ternyata dia ini tidak memiliki dua hati gitu ya. Karena tangannya sandalnya satu di tangan, satu di kaki, dia tidak merasa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya terakhir yaitu dalam Sahih Bukhari diriwayatkan an Abdullah ibni Umar ibnul Khattab annahu qala ma kunna nad'u Zaid ibni Harithah illa Zaid ibni Muhammad. Nah, jadi dahulu tidak pernah menyebut Zaid itu Zaid bin Harithah, tapi Zaid bin Muhammad. Kemudian setelah turun Al-Ahzab ayat 5, barulah mereka mengganti sebutannya menjadi Zaid bin Harithah atau Zaid Maula Muhammad. Mudah-mudahan pada apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Insya Allah kita akan lanjut di video selanjutnya tentang hukum-hukum syar'i yang bisa kita ambil dari Al-Ahzab ayat 1 sampai 5. Dan mudah-mudahan kita berdoa musibah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari negeri kita tercinta dan negeri kaum muslimin semuanya, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah menjadikan puasa kita sebagai pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.